Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, tahukah kalau di Indonesia ada beberapa tokoh penyebar agama Islam yang sangat masyhur di tanah Jawa dan terkenal ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Penyebarannya di tanah Jawa meliputi daerah-daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai para wali atau lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di 3 wilayah penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar terhadap masyarakat Jawa. Dan perlu kita tahu, sejarawan mencatat para wali ini atau Wali Songo adalah keturunan dari Nabi kita, Muhammad SAW. Yang garis keturunannya melalui Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, yakni putri dari Rasulullah SAW. Berikut ini kami ulas mengenai Wali Songo, mulai dari nama para wali, riwayat beliau, tempat dakwah, serta warisan atau peninggalannya. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik disebut sebagai anggota Wali Songo, sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Lahir di Samarkand, Asia Tengah. Ia kemudian datang ke Pulau Jawa dan mendarat pertama kali di Desa Sembalo. Sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, Kota Gresik. Selesai membangun dan menata pondok tempat belajar agama Islam di Leran, Sunan Gresik wafat pada 1419. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Berikutnya ada Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra Sunan Gresik yang mulai menyebarkan agama Islam dengan membuka pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Di tempat inilah ia mendidik para pemuda untuk kemudian menyebarkan Islam ke berbagai tempat di seluruh Pulau Jawa. Semasa hidupnya, Sunan Ampel juga berjasa dalam mendirikan Masjid Agung Demak dan mengangkat Raden Patah sebagai sultannya yang pertama. Berikutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi, dan menjadi seorang Wali Songo yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Pada sekitar 1487, ia mendirikan sebuah pesantren di perbukitan Desa Sidomukti, Kebomas. Pesantrennya kemudian berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri kemudian bertindak sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak. Berikutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang pernah memperkuat pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai. Bersama Sunan Giri, ia belajar pada sejumlah ulama besar yang banyak menetap dan mengajar di Pasai. Setelah kembali ke Jawa, Sunan Bonang diperintahkan oleh sang ayah untuk berdakwah di daerah Tuban, Rembang, Pulau Bawean, dan Madura. Berikutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah adik Sunan Bonang yang kemudian diperintah untuk berdakwah di Lamongan. Sesampainya di Desa Jelat, Kecamatan Paciran, ia lantas mendirikan pesantren. 4 tahun kemudian, Sunan Derajat mendapatkan wahyu untuk membangun tempat berdakwah di dalam Duwur. Di bukit itulah saat ini dibangun Museum Sunan Derajat. Berikutnya ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sempat menyaksikan masa akhir kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Banten, dan Kerajaan Pajang. Ia adalah murid Sunan Bonang yang memiliki kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Wilayah penyebarannya adalah di Cirebon. Kemudian setelah wafat, Sunan Kalijaga dimakamkan di Desa Kadilangu dekat Demak.
Berikutnya ada Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga yang ketika kecil bernama Raden Prawoto. Sedangkan nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya, yakni di lereng Gunung Muria sebelah utara kota Kudus. Sepanjang hidupnya, Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Berikutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah murid Sunan Kalijaga yang juga meniru pendekatan dakwahnya, yakni sangat toleran pada budaya setempat. Wilayah dakwahnya adalah di Kudus, kemudian juga sempat berkelana ke Sragen dan Gunung Kidul. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu Buddha. Hal ini terlihat pada arsitektur Masjid Kudus. Berikutnya ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah pendiri Kesultanan Cirebon yang mendalami ilmu agama sejak 14 tahun dari para ulama Mesir. Dari pihak ibu, ia memiliki ikatan darah dengan penguasa Pajajaran. Sunan Gunung Jati kemudian memanfaatkan pengaruhnya itu untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Itulah tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang sangat masyhur di Pulau Jawa, yaitu para wali atau disebut Wali Songo yang sangat berpengaruh di Pulau Jawa. Semoga kita dapat ilmu dan barokah dari para wali atau Wali Songo, dan semoga kita istiqomah di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Islam rahmatan lil alamin. Amin ya robbal alamin.